Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya, yaitu video ini ya, di situ saya pernah menjelaskan ya bahwa ada sebagian orang yang salah anggapan bahwa dengan mengganti pipa di sini yang lebih kecil maka bisa menaikkan kemampuan hisap dari pompa. Ya, yang mana di dalam video tersebut saya membuktikan itu salah gitu ya. Nah, beberapa orang itu kemudian ya banyak yang nerima juga ya, tapi banyak juga yang ngotot ya, katanya mereka, tapi Pak, saya pengalaman di rumah itu berhasil kok dengan mengganti pipa yang lebih kecil, tadinya 3/4, saya nggak bisa menghisap sumur saya, lalu saya ganti dengan pipa setengah, lalu bisa menghisap sumur saya yang dalamnya 12 meter katanya. Jadi gini kan ya, di video tersebut padahal sudah saya jelaskan ya, pompa ya yang jenis sumur dangkal itu tidak mungkin mampu menghisap kedalaman air ya, permukaan air ya, itu 12 meter, itu tidak mungkin ya. Meskipun kalian ganti dengan ukuran setengah ataupun bahkan kalau ada pipa 1/4 pun tidak akan bisa ya. Bahkan pihak pabrik sendiri ya, mau Shimizu, mau Sanyo, mau apapun, mereka tidak berani mengklaim bahwa pompa mereka itu bisa menghisap air dari kedalaman 12 meter gitu ya. Sehingga kalau ada orang mengaku-ngaku bisa menghisap air 12 meter dengan pompa sumur dangkal, maka itu mereka kemungkinan itu salah hitung ya. Jadi yang dihitung itu mungkin itu dalamnya sumur atau jumlah pipanya ya. Jadi banyak orang yang mengatakan dengan jumlah pipa ya. Misalkan satu pipa itu kan panjangnya kira-kira hampir 6 meter ya kan. Jadi kalau dia menggunakan pipa itu udah 2 batang, itu artinya kan hampir 12 meter tuh. Sehingga dia bilang, saya tuh sumur saya kedalamannya 12 meter, bisa saya hisap pakai ini. Nah, jumlah pipa kalian itu belum tentu sama dengan kedalaman sumur kalian. Mau kalian pakai pipa 5 batang pun, yang mana panjangnya menjadi kira-kira 30 meter, itu bukan berarti kemampuan hisap dari pompa kalian itu menjadi 30 meter, bukan ya. Jadi kemampuan hisap pompa itu dihitung dari permukaan air sumur hingga ke posisi pompa ya. Saya gambarkan diagramnya ya, kira-kira seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bagi sebagian orang yang masih ngotot bahwa dengan menggunakan pipa yang lebih kecil maka kerja pompa akan menjadi ringan. Nah, di sini saya akan buktikan sekali lagi bahwa itu salah gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang menganalogikan ya. Bapak bandingkan ya, menghisap air ya pakai mulut lah ya, dengan menggunakan pipa yang 1/2 inci dibandingkan dengan pipa ini 2 inci gitu ya. Mana yang lebih ringan ya? Sebetulnya gini loh kawan-kawan, kalau kalian bandingkan pipa 1/2 dengan 2 inci, ini agak kesulitan. Kenapa? Kalau kalian mau membandingkan ya, ini bisa dihisap pakai mulut, tapi kalau di sini kesulitan, mulut kita mau masuk ini bukan mulut buaya, ini mulut manusia ya. Jadi susah kalau mau masukkan ini ke mulut saya, kawan-kawan. Jadi kalau kalian bikin perbandingan itu yang masuk akal gitu loh ya. Jadi misalkan ya, ini pipa 1/2 inci. Nah, ini pipa 1 mili lah misalkan. Nah, nanti saya akan buktikan mana yang lebih ringan kalau digunakan untuk menghisap ya, pakai mulut gitu ya. Jadi jangan kalian menggunakan pipa 4 inci misalkan, mulutnya siapa yang mau menghisap 4 inci. Jadi bukan perkara berat atau ringannya, tapi mulutnya yang nggak bisa masuk untuk nyedot ya. Nah, nanti di akhir video ini saya akan peragakan ya, mana yang lebih ringan, menghisap pakai ini atau pakai ini gitu ya. Jadi akhirnya kita akan ambil kesimpulan, sebetulnya pipa yang lebih kecil itu makin ringan atau makin berat kalau dipakai untuk menghisap ya. Dalam hal ini nanti hubungannya dengan pompa juga. Baik, sekarang saya akan peragakan ya, bagaimana sih pengaruh ya ukuran pipa hisap ya terhadap kinerja pompa ya teman-teman. Di sini saya udah pasangkan pipa 1 inci ya. Nanti setelah ini kita akan mencoba dengan pipa kira-kira ini berapa, 6 mili mungkin ya diameter dalamnya gitu. Jadi kita akan mulai dari pipa 1 inci dulu. Nah, ini airnya karena udah terlanjur naik, saya akan turunkan dulu. Nanti kita akan bandingkan ya, apa kurang lebihnya menggunakan pipa yang besar dan pipa yang kecil. Tapi yang jelas dari awal saya kasih tahu ya kawan-kawan, kalian tidak akan bisa meningkatkan kemampuan hisap pompa dengan mengganti ukuran pipa gitu. Lalu kemudian misalkan ada yang ngotot ya, katanya, Pak,
pengalaman saya beneran loh Pak, dari pipa 3/4 saya nggak berhasil menghisap, lalu dengan pipa setengah saya berhasil menghisap. Nah itu ada kemungkinan kalian itu dipengaruhi oleh hal lain, bukan ukuran pipanya. Kemungkinan ketika kalian menggunakan pipa kecil ya, itu karena alirannya, nanti saya akan perlihatkan ya, aliran akan lebih cepat, tapi debit lebih kecil ya kalau menggunakan pipa kecil. Nah, keuntungan kalian menggunakan pipa kecil itu karena speednya atau velocity atau kecepatannya tinggi, maka beberapa kebocoran kecil itu bisa teratasi dengan menggunakan pipa kecil gitu ya. Namun masalahnya sebetulnya adalah kebocoran kecil tadi. Jadi kalau kalian menggunakan pipa 3/4 atau pipa 1 inci, kalau pipa kalian tidak ada kebocoran sedikit pun, maka sebetulnya lebih baik menggunakan pipa yang lebih besar ya. Di sini nanti akan saya buktikan ya, apa keuntungan menggunakan pipa besar. Baik, sekarang kita akan mulai ya. Di sini udah ada air pancingan, jadi saya nggak perlu mancing lagi. Kalian perhatikan di sini akan kita ukur ampernya. Terus di sini, nah ini alhamdulillah saya udah beli ya kawan-kawan. Kita akan ukur juga debitnya di sini ya. Debitnya itu angka yang lebih kecil berada di bawah nanti ya. Oke, saya nyalakan dulu. Nah, yang atas ini adalah nggak usah dibaca ya. Ini nanti jumlah air yang udah masuk ke sana. Kemudian yang bawah 00 ini nanti dia akan menunjukkan angka debit ya, berapa liter per menit gitu. Ayo kita mulai ya. Bismillah. Perhatikan nanti air akan dihisap ya pelan-pelan gitu. Perhatikan air naik. Perhatikan ampere sudah mulai naik ya, 1 ampere, tapi belum ada aliran air ya. Di sini debit juga masih 0 karena belum ada air yang lewat. Oke, sekarang kelihatannya aliran sudah stabil ya. Perhatikan bahwa di sini menunjukkan ampere berapa? 1,083 ya. Kemudian di sini debitnya menunjukkan 30 liter per menit gitu ya. Baik, sekarang data kita catat ya. Nah, ini 1,09 ya. Di sini tetap ya 29,9, anggap 30 liter per menit. Oke, sekarang saya matikan. Lalu kita akan menggantinya dengan pipa yang kecil ini ya. Benarkah dia bisa menaikkan performa pompa gitu ya. Nah, kemudian tetap ada yang komentar ya kawan-kawan, katanya Bapak kan harus dibuktikan di sumur betulan gitu. Sayangnya di Batam ini saya nggak ada sumur yang cukup dalam ya. Rumah saya juga cuma setinggi 4 meter. Saya udah bilang di video tersebut, nggak tahu apakah kalian terlalu koclok untuk memahaminya ya kawan-kawan. Maaf ya, saya kalau kata-katanya agak kasar, ini orang Jawa Timuran. Kalau kalian memang sudah paham dari awal ya nggak apa-apa, tapi yang belum paham itu saya tanya, apakah kalian sekoclok itu? Padahal sudah saya sebutkan, di Batam ini susah mencari sumur ya. Kalau ada sumur udah saya pakai dari kemarin untuk membuktikan perkataan saya ya kawan. Oke, sekarang kita mulai dari posisi yang sama dengan tadi ya. Kita akan nyalakan lagi, perhatikan ya kawan, nanti air, nah ini masih ada air netes, kita habiskan dulu. Perhatikan ya, air pancingan di dalam pompa masih berisi. Nanti perhatikan betapa cepatnya ini naik ya. Tapi kita lihat ampernya sama debitnya, kita bandingkan nanti. Bismillah. Tuh, cepat sekali ya, seperti itu. Lihat ampere sekarang 1,075 ya. Oke, sekarang udah mengalir ya kawan. Kenapa kok kecil? Ya adanya seperti ini ya kawan. Sekarang perhatikan ampernya 1,086 ya, kadang dia naik sedikit ke 1,092, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Perhatikan. Nah, sekarang debitnya berapa? Debitnya ini 5,6, 5,5 ya, 5,4, 5,6 segitu ya kawan. Jadi jauh sekali. Yang tadi itu sampai 30 liter per menit, sekarang hanya sekitar 5 liter per menit. Sehingga ini debitnya 1/6-nya. Nah, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa penggunaan pipa yang lebih kecil akan menurunkan debit ya. Jadi kalian rugi di debit, rugi di aliran air. Ampernya kurang lebih sama, bahkan sedikit lebih tinggi ya. Perhatikan sekarang menjadi 1,09 sekian-sekian ya. Bahkan tadi sempat naik jadi dari
Bahkan tadi sempat naik menjadi 1,098 ya kawan-kawan. Nah, bahkan sekarang menjadi 1,1 ya. Jadi perhatikan ya, kesimpulan kita bahwa dengan menggunakan pipa yang lebih kecil ternyata ampere sedikit naik ya. Artinya apa? Berarti pompa sedikit keberatan kalau menggunakan pipa yang kecil gitu ya. Jadi ini meruntuhkan pendapat sebagian orang yang ngotot mengatakan bahwa dengan pipa yang kecil itu daya hisap pompa menjadi lebih tinggi. Ternyata tidak ya. Ternyata pompa menjadi berat kerjanya. Kemudian yang kedua, hasil debitnya sudah jelas jauh lebih kecil. Baik, sekarang ya percobaan kedua ya. Saya akan membuktikan ya bahwa perkataan sebagian orang itu salah gitu ya. Sebagian orang itu yang menyala-nyalakan di video saya sebelumnya itu mengatakan bahwa menggunakan pipa yang lebih kecil akan lebih ringan nyedotnya. Di sini saya akan buktikan ya. Pipa yang diameternya hanya mungkin 1 mm, kita akan bandingkan dengan pipa yang ya ini diameter dalamnya mungkin sekitar 20 mm ya. Oke, saya akan menuangkan air ke sini. Jadi di sini ya, saya sebetulnya bilang sama yang ngotot itu ya kanon. Kalau nggak percaya coba sendiri gitu. Terus dia bilang, "Ya kamu lah yang coba." Oke, saya coba ya. Di sini saya akan pura-pura koclok menuruti permintaan orang-orang yang aneh itu ya kanon. Perhatikan ya. Saya akan pergunakan pipa yang kecil dulu. Saya akan sedot ini. Perhatikan berapa lama saya bisa menghabiskan air di sini. Bismillah. Baik ya, tadi kalian lihat sendiri saya bukan pura-pura ya. Ini tadi memang berat. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba sendiri ya. Kalian kocok-kocoklah sendiri, jangan bikin saya kelihatan kocok terus ya. Tapi di sini seperti saya bilang, saya pura-pura kocok menuruti kalian yang ngeyel bahwa pipa kecil katanya lebih ringan untuk dihisap. Sekarang perhatikan ya. Sekali lagi saya akan menghisap tapi dengan pipa yang lebih besar. Bismillah. Perhatikan ya, hanya 2 kali sedotan dan sangat cepat ya. Ini terbukti bahwa dengan pipa yang lebih besar ini sampai muncrat ya. Ini membuktikan bahwa dengan pipa yang lebih besar, hisapan lebih ringan, kemudian debit juga lebih besar gitu ya. Jadi ini sekali lagi ya membuktikan bahwa pipa yang lebih besar itu justru memperingan kerja pompa. Ya, ini tadi pompanya dalam mulut saya, tapi di sini tadi juga udah kita buktikan sebetulnya. Jadi dengan mulut kita pun kita bisa merasakan. Tapi kalau kalian nggak bisa merasakan, ya mungkin otaknya itu perlu dikalibrasi ya, kawan. Jadi sebetulnya sih sekali lagi ya, bahwa sebetulnya anggota tubuh ya itu bukan alat ukur yang tepat ya, kawan. Jadi kita nggak bisa mengukur suhu. Oh ini lebih panas, ini lebih dingin, kecuali bedanya sangat jauh. Tapi kalau hanya antara 23 derajat dengan 25 derajat, kalian akan sulit untuk membedakannya gitu ya. Begitu pula dengan ini ya. Pompa, di sini saya udah sediakan alat ukur berupa alat ukur debit sama alat ukur ampere ya. Di sini angka tidak bisa bohong ya, kawan. Ini membuktikan bahwa penggunaan pipa yang lebih kecil itu merugikan pompa ya. Pompa ampernya lebih tinggi, kemudian debitnya juga menjadi lebih kecil. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya. Mudah-mudahan pembuktian kali ini bisa menyembuhkan ya kesesatan pemikiran beberapa orang yang mengatakan bahwa penggunaan pipa yang lebih kecil itu meringankan kerja pompa gitu ya. Nah, banyak orang yang bertanya ke saya ya, Pak, sebenarnya kalau untuk pompa pakai pipa ukuran berapa sih? Itu bebas kawan-kawan ya. Tapi prinsipnya adalah
makin besar pipa akan makin memperingan kerja pompa, gitu ya. Nah, apakah dengan demikian berarti bahwa pompa ini harus kita kasih pipa 4 inci agar kerjanya ringan? Ya enggak juga kawan ya. Jadi prinsipnya gini aja loh. Kalau pompa kalian itu outletnya 1 inci, maka berilah perpipaan 1 inci ya. Jadi jangan terus ya digedein jadi 4 inci, jadi nggak berguna juga. Kenapa? Karena secara flow atau secara debit, dia udah dirancang dengan optimum menggunakan pipa yang ukuran 1 inci. Sehingga kalian besarkan lebih besar dari 1 inci, itu tidak akan signifikan pengaruhnya terhadap pompa. Namun yang jelas jangan diubah menjadi lebih kecil. Kenapa? Akibatnya tadi udah jelas, ya, debit berkurang, ampere naik, seperti itu ya. Sebetulnya ini ibaratnya kayak kalian lewat jalan ya kawan-kawan. Perhatikan ya, bandingkan ya kalian lewat jalan kampung yang kecil dan sempit ya. Kalian bandingkan dengan lewat di jalan tol yang lagi sepi ya, pasti kalian lebih suka di jalan tol yang sepi. Kenapa? Ngegasnya pun ringan ya, akhirnya bensinnya pun jadi lebih irit. Makanya kalau uji coba mobil itu biasanya ditanya uji cobanya di perkotaan atau di jalan tol ya. Karena kalau di jalan perkotaan sama di jalan tol ya kan, rasio penggunaan bahan bakarnya akan lebih baik kalau di jalan tol. Artinya apa? Bahan bakarnya lebih irit kalau di jalan tol. Jadi demikian ya kawan-kawan, mudah-mudahan video yang panjang lebar kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.